Hari kenaikan ini mengingatkan kita kan karya besar dari Tuhan. Dia memberikan Roh Kudus pada kita. Bapa, penuhi kami Tuhan. Kami jadikan ini menjadi hari pertama bagi kami untuk menerima sesuatu yang lebih besar lagi daripada yang kami sudah terima selama ini. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berbicaralah, biarlah Roh Kudus ada di atasku, bukan karena kekuatanku sendiri, dan biar Engkau sendiri yang berfirman bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Integritas. Integritas itu adalah bicara tentang keutuhan, utuh. 2 minggu lalu saya sampaikan pada kita sekalian, ini botol air utuh. Tapi kalau dia sudah jatuh, retak sedikit saja, itu namanya tidak utuh. Integritas itu juga adalah keaslian, asli. Integritas itu juga adalah motivasi yang tidak bercampur apapun. Motivasi artinya apa yang mendorong kita lakukan sesuatu. Dari semua aset apapun yang dimiliki oleh orang yang mau sukses dalam hidup. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mempunyai integritas ini? Pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia naik ke sorga memberi kekuatan pada kita, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga, Dia memberkati murid-muridnya sesudah mereka makan. Dalam Alkitab dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, sesudah mereka makan lalu menyampaikan pesan terakhirnya. Ingat ya, kata Tuhan Yesus, walaupun murid-muridnya waktu itu masih ada yang ragu-ragu, Yesus katakan, ingat ini, ingat. Kapan aku akan datang kembali, kapan kerajaan Allah itu dinyatakan di bumi ini, kamu gak usah tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima dunamos, menerima hal yang membuat kamu dapat lakukan sesuatu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi perhatikan, ada 3 hal di sini saudaraku. Pertama, kamu akan menerima kuasa. Kedua, kamu akan menjadi saksiku.
Yang ketiga, tempatnya mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian bagaimana kita bisa menjadi saksi, dan untuk apa kita menerima Roh Kudus sehingga kita sungguh-sungguh nanti bisa melihat bagaimana kita menjadi saksi. Berkaitan dengan integritas, saya mau sampaikan ada 6 tindakan orang yang berintegritas. Yang pertama, tindakan yang pertama dari kita kalau kita sudah menerima Roh Kudus, ini yang perlu kita mohon sama Tuhan, bahwa orang yang berintegritas itu selalu menepati janji. Amsal pasal 25:14, janji-janji yang tidak diwujudkan bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Menepati janji. Janji itu, saudaraku, walaupun hanya sekedar janji, ternyata sangat berpengaruh dalam kehidupan. Sebutlah misalnya kalau kita berjanji kepada anak kita yang masih kecil, kita bilang ini kan hari libur, nanti kita akan pergi ke Manhattan untuk lihat-lihat mainan bola di sana. Lalu anak itu sudah simpan itu di pikiran, simpan di hatinya. Tetapi seorang ibu, karena dia punya wanita-wanita lain yang menjadi sosial grupnya, tiba-tiba ia lupa. Saudara, sekali dua kali saudara berjanji pada anak, anak itu akan simpan itu di dalam hati. Janji seperti ini akan membuat anak itu kecewa seumur hidup. Kalau dijanjikan terus tidak pernah digenapi, maka janji yang tidak digenapi itu akan membuat anak itu kesal. Kemudian anak itu akan marah di dalam hati. Yang ketiga, anak itu akan mulai menyimpan di dalam hatinya bahwa mama ini tidak layak lagi dipercaya. Dan kemudian yang keempat adalah anak itu akan mulai simpan di dalam hatinya bahwa hidup itu sesungguhnya adalah berbohong. Dan yang berikutnya ialah bahwa anak itu akan latih diri berbohong. Dan yang terakhir adalah anak itu akan tidak lagi percaya kepada semua perkataan-perkataan ibunya. Banyak anak kecil, banyak anak-anak kesal sama orang tua karena tidak menepati janji. Kalau nanti kamu ulang tahun, saya akan memberikan hadiah sama kamu. Dia kecewa dalam hatinya. Dan setiap orang tua mulai nasihati dia, dia seperti mendengar, tetapi di hatinya sebetulnya dia menolak. Bahwa mama dan papa yang suka berjanji, saya tidak percaya lagi. Lalu tindakan apa yang saudara harus lakukan? Tidak boleh tidak, saudara harus berani minta maaf dan minta ampun pada dia dan berkata, nah ampuni, maafkan papa mama karena sering mengecewakan engkau. Karena menepati janji itu sangat penting. Kalau janji tidak ditepati, bagaikan awan. Kita lihat awan di atas, kita pikir hujan akan datang membuat kota Medan menjadi sejuk, tetapi tidak turun-turun. Hei orang tua yang suka bohong pada anak-anak, yang suka mengucapkan sesuatu, stop. Kalau tidak mau menepatinya, jangan berbicara.